Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Rio di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kita kembali lagi melanjutkan materi puzzle of trading kita, yang mana kali ini kita akan belajar tentang market structure ya. Bagaimana kita mengenal market structure dan apa itu market structure. Oke, langsung saja. Next. Introduction. Pada prinsipnya, struktur market dalam chart adalah bagaimana bentuk atau kondisi market secara keseluruhan. Apakah market pada kondisi atau bentuk trending atau sideways atau non trend, ya, yang mana struktur market ini berfungsi untuk melihat kedudukan harga saat ini dan histori sebelumnya, sehingga dengan mudah trader dapat mengambil keputusan untuk menyusun strategi tradingnya. Karena strategi trading itu memiliki pendekatan yang berbeda tergantung dari struktur marketnya seperti apa. Contoh, market yang sedang trending berbeda strategi tradingnya dengan market dengan kondisi sideways. Oke ya, paham ya teman-teman. Jadi untuk pengenalan introductionnya ini, bahwasanya market structure ini adalah untuk melihat kedudukan harga untuk saat ini dan melihat histori sebelumnya secara keseluruhan. Artinya melihat bentuk atau kondisi market itu secara keseluruhan. Oke ya, karena pendekatan strategi trading itu berbeda-beda pendekatannya. Untuk kondisi yang uptrend, trending yang berbeda, untuk kondisi yang sideways juga berbeda pendekatannya. Jadi diperlukan untuk kita melihat market structure-nya berbentuk seperti apa marketnya. Oke ya, next ya. Market structure, secara garis besar, struktur market itu hanya ada dua, yaitu satu trending, uptrend maupun downtrend, dan sideways, no trend. Dalam hal ini, time frame penggunaan time frame yang lebih besar sangat jelas, minimal daily, ya. Contoh dapat kita lihat di bawah ini. Oke, jadi sebenarnya struktur market ini secara garis besarnya ada dua structure, ya, ada dua bentuk, yang mana pertama berbentuk trending yang seperti ini. Nah, yang mana trending ini maksudnya itu baik dalam kondisi uptrend maupun dalam kondisi downtrend. Dalam hal contoh ini kita ambil yang kondisi uptrend ya. Nah, yang kedua adalah kondisi sideways ya. Kondisi sideways ini artinya tidak ada trend, yang mana harga bergerak terbatas pada range tertentu saja ya. Dia bergerak hanya sebatas support dan resistance, hanya mantul antara support dan resistance. Sementara kalau seandainya trending ya, dia bergerak untuk uptrend ya, dia bergerak ke atas ya, dia bergerak ke atas. Nah, baik juga sampai di atas nanti dia kembali membentuk sideways. Jadi hanya ada dua secara garis besar ya, sideways, trending, sideways. Begitu juga nanti trending apakah ke atas maupun ke bawah, trending, kemudian sideways. Begitu terjadi pengulangan untuk seterusnya. Oke ya, paham ya teman-teman. Next. Kondisi sideways bermakna fase konsolidasi, yang mana market sedang menunggu fundamental yang akan berlaku untuk menentukan pergerakan harga selanjutnya. Trending artinya perjalanan harga sedang berlangsung, baik uptrend maupun downtrend. Jadi makna atau fungsi dari sideways ini, dia adalah fase konsolidasi. Artinya ketika sideways ini pada tahapan atau fase konsolidasi ini ya, market sedang menunggu berita fundamental ya. Dia sedang menunggu sesuatu untuk menentukan pergerakan harga selanjutnya. Maka di sini tidak terjadi banyak gejolak ya. Dia bergerak terbatas, kemudian sampai dia menemukan suatu fundamental yang menentukan arah pergerakan selanjutnya kemana ya. Makanya disinilah terjadi breakout ya. Jika terjadi breakout, artinya fase sideways ini atau fase konsolidasi ini sudah habis ya, karena sudah fundamentalnya sudah ada, sudah terbentuk, maka harga bergerak trending. Nah, trending itu sendiri adalah yang mana perjalanannya sedang berlangsung ya. Artinya uptrend, misalkan uptrend ya, uptrend ini sedang berlangsung ya, sedang up, sedang naik ke atas, sedang rally istilahnya, sedang rally ke atas ya. Akhirnya kondisi sideways itu habis, kemudian dimulai dengan trending seperti itu, sampai nanti berakhirnya perjalanan trending itu ketemu lagi dalam fase konsolidasi atau fase sideways, sampai dia berhenti di situ.
Nah, nanti pada fase tersebut juga akan mengalami hal yang sama, akan konsolidasi lagi apakah dia akan menunggu untuk uptrend selanjutnya maupun kembali downtrend atau reversal seperti itu. Oke, ya, paham ya teman-teman? Next. Idealnya kondisi trending itu bermula dan berakhirnya kondisi atau fase sampai kepada kondisi atau fase sideways berikutnya. Gini maksudnya itu ini seperti ini. Jadi idealnya kondisi trending itu bermula dari dan berakhir, ini dari dan maksudnya ya, dari dan berakhirnya kondisi atau fase sideways sampai kepada kondisi fase sideways berikutnya. Jadi trending ini ya idealnya itu dia berawal dari sebuah fase konsolidasi atau fase sideways ya. Setelah awalnya dia sideways dulu, kemudian dia breakout, kemudian dia trending. Nah, ini ketika dia melewati sebuah fase konsolidasi, inilah baru bisa dikatakan sebuah tren sedang terjadi ya, atau sedang trending, sampai dia berhenti kepada di fase berikutnya, yaitu fase konsolidasi berikutnya. Oke, teman-teman bisa lihat ini sideways, ini juga sideways yang di atas, ini juga ini trending ya, yang mana dimulai dengan sideways dan diakhiri juga dengan sideways. Itu idealnya trending itu seperti itu ya. Nanti kita akan masuk ke contoh kasus yang lain yang dia uptrend tapi tidak melalui fase sideways atau konsolidasi. Oke ya. Jadi di sini idealnya itu fase trending ini dia bermula dari sideways, kemudian breakout, kemudian dia start rally ya, dia running ke atas, kemudian dia berhenti juga berakhirnya di fase sideways berikutnya. Oke, next. Contoh kasus, jika terjadi downtrend lalu dibalas dengan kondisi di mana harga bergerak melawan untuk naik tanpa ada kondisi sideways, maka kondisi harga yang bergerak melawan untuk naik tersebut tidak bisa dikatakan sebagai uptrend karena masih di bawah tekanan dari downtrend. Fase tersebut bisa disebut dengan fase akumulasi atau recovery. Nah, ini dia contohnya teman-teman. Contoh kasus yang dia harga bergerak naik atau melawan tren sebelumnya tapi tanpa melalui fase konsolidasi atau fase sideways. Contohnya seperti ini ya, fase sebelum tren sebelumnya juga trending, dia downtrend, kemudian ketika harga berhenti di bawah kemudian dibalas langsung naik ke atas. Nah, tanpa ada terjadi konsolidasi atau sideways di sini. Kemudian dia secara spontan ya membalas kenaikan, penurunan tersebut dibalas dengan kenaikan. Nah, maka proses kenaikan ini tidak bisa dikatakan sebagai trending ya atau uptrend. Karena kenapa? Karena masih di bawah tekanan downtrend. Nah, seperti itu. Maka tahapan atau fase ini bisa disebut dengan akumulasi atau recovery, di mana terjadi perlawanan dari buyer untuk mencoba mengakumulasi di saat harga diskon. Jadi misalkan gini, misalkan teman-teman yang bermain di pola satu arah, baik itu di cryptocurrency maupun saham yang sifatnya satu arah, ya terjadi downtrend di sini. Nah, sebenarnya di sini kan sudah terjadi diskon harga yang sangat besar ya, misalkan seperti itu ya. Misalkan contoh kayak kejadian di Maret lalu di kasus corona ya, ketika Bitcoin sampai turun ke 3.000 ya, 3.000 US ya. Kemudian terjadi perlawanan, harga bergerak melawan naik ke atas. Nah, yang di sinilah terjadi yang bisa kita sebut akumulasi. Artinya dengan 3.000 kita bisa mendapatkan satu Bitcoin. Berbeda dengan hari ini yang harganya sudah di 9.200 seperti itu. Oke ya teman-teman. Jadi ketika dia tidak melewati sebuah fase konsolidasi, maka itu tidak bisa dikatakan trending atau uptrend karena di sini masih bersifat di bawah tekanan daripada primerinya. Jadi di sini dia masih bersifat secondary sehingga tidak bisa dikatakan sebagai uptrend, karena uptrend itu nantinya dia harus bersifat primary trendnya, karena di sini masih di bawah tekanan downtrend sehingga dia membentuk secondary seperti itu. Nanti kita akan masuk ke dalam aplikasi. Oke ya teman-teman, catatan pentingnya, tidak ada sebuah standar atau aturan baku dalam menentukan market structure. Yang ada hanya sebuah kebiasaan yang sudah populer di dunia trading. Yang kedua, market structure wajib dilakukan pada time frame besar, minimal daily ya atau 1D, untuk melihat dengan jelas perjalanan harga secara keseluruhan. Ketiga, berfungsi untuk memetakan harga atau mapping sebelum eksekusi entry dilakukan. Oke, jadi catatannya adalah bahwasanya
apa yang kita bicarakan tadi, istilah-istilah yang kita gunakan itu tidak ada suatu aturan baku ya atau standar baku dalam menentukannya. Itu hanya sebuah kebiasaan yang sudah populer di dalam dunia trading ya, baik itu trending, sideways, akumulasi, recovery, itu istilah-istilah yang sudah populer di dalam menentukan market structure di dalam trading. Jadi tidak ada aturan baku dan seperti itu. Dan yang kedua adalah market structure ini wajib dilakukan pada time frame besar, itu minimal daily. Kenapa? Karena untuk melihat keseluruhan petanya itu ya minimal di time frame yang besar, karena dengan daily ini kita bisa melihat market secara keseluruhan dalam jangka waktu misalkan 3 bulan ke depan, bahkan dalam perjalanan 1 tahun sebelumnya ya, maksudnya 3 bulan ke belakang, maksudnya 3 bulan ke belakang, 6 bulan ke belakang, bahkan sampai dengan 12 bulan ke belakang, seperti itu. Jadi kita bisa melihat historinya seperti apa. Nah, dan yang ketiga itu berfungsi untuk memetakan harga atau mapping sebelum eksekusi entry dilakukan. Nah, setelah kita mengetahui histori ke belakangnya, maka selanjutnya tugas kita adalah untuk memetakan harga di masa yang akan datang, sehingga disitulah kita nanti bisa mengambil sebuah keputusan untuk melakukan eksekusi entry seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi ya. Di sini kita menggunakan exchanger Binance ya. Jadi teman-teman yang belum punya akun di Binance, silahkan daftar melalui link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya. Teman-teman nanti daftar di sana ya. Jika teman-teman daftar melalui link dari referral saya, nanti saya akan membantu full support secara teknis untuk di Binance ini seperti apa. Oke. Nah, di sini kita sudah membuka chart BTC USDT dengan time frame daily ya. Di sini chart kosong. Nah, teman-teman biasakan ya, teman-teman untuk belajar atau teman-teman untuk mapping pertama sekali itu biasakan dengan chart yang kosong. Kenapa? Karena dasar technical analysis itu ya adanya di chart yang kosong. Kalau teman-teman sudah terbiasa atau bisa menguasai dengan chart yang kosong, maka itu akan sangat memudahkan teman-teman nantinya ketika menggunakan indikator. Ingat, indikator itu hanya alat bantu yang memudahkan kita untuk dalam menganalisa. Nah, yang namanya alat bantu berarti dia membantu kita. Sementara konsep dasar atau basic dalam chart atau dalam technical analysis itu berada di dalam chart yang kosong. Dalam hal ini, misalkan kita menggunakan candlestick, maka kita cukup menggunakan candlestick untuk menganalisa, dan kita hanya harus menguasai satu hal. Nggak perlu banyak-banyak menggunakan line lah dan lain sebagainya, itu nggak perlu, cukup satu. Karena itu nanti akan membuat kita jadi pusing, karena akan memberikan signal-signal yang berbeda jika terlampau banyak indikator-indikator yang kita gunakan. Oke ya, ini chart kosong. Nah, di sini ini daily. Jadi di sini kita bisa melihat ya market structure secara keseluruhan ya. Di sini sampai dengan 2020 dari Desember 2019 sampai kalau kita tarik ke belakang masih ada historinya. Nah, cuman kita mau ambil yang di sini saja. Oke, misal kita bisa tarik garis trend line, misal kita tarik garis trend line-nya dari sini kemari. Nah, ini kan menunjukkan downtrend teman-teman ya. Yang seperti saya katakan tadi, ini pada masa yang ini ya, ini kondisi downtrend ya. Harga bergerak turun drastis ke bawah. Ini Maret lalu pada kondisi corona ya. Ini saya ambil contoh. Kemudian di sini terjadi perlawanan, yang mana kondisi inilah yang saya katakan tadi ya. Ini tanpa dia melewati sebuah fase konsolidasi ya. Kemudian dia mendapatkan perlawanan dari buyer, sehingga di sini disebut dengan fase akumulasi atau recovery. Setelah dia, kenapa? Karena ini masih bersifat secondary ya. Ini primary-nya, ini secondary-nya. Karena kan kita belum tahu nih pergerakan harga selanjutnya, apakah dia kembali jatuh ke dalam atau dia kembali up, naik ke atas. Seperti itu. Maka ini belum bisa dikatakan trending ya. Jadi idealnya trending itu dia harus melewati sebuah fase konsolidasi. Misalkan kita ya di sini dia baru terbentuk fase konsolidasinya atau fase sideways-nya tuh. Fase sideways ya, di sini dia membentuk sideways yang kemana harga bergerak terbatas ranging dari sini. Oke. Kemudian terjadi breakout ya teman-teman. Dia sini breakout resistance ya. Dia breakout high sebelumnya, kemudian harga tidak masuk lagi ke dalam, tidak membentuk lower low ya, tidak membentuk higher low-nya. Kemudian harga langsung naik ke atas. Disinilah yang saya maksud, setelah harga
breakout, dari keluar dari fase sideways, dari fase konsolidasi, artinya ada fundamental yang menggerakkan harga untuk naik ke atas. Maka pada fase inilah yang disebut dengan trending, ya. Ini kemarilah yang disebut dengan trending. Ini trending. Sampai seperti saya katakan tadi ya di materi, sampai dia berhenti pada fase sideways berikutnya. Oke. Ya, ini fase sideways berikutnya. Oke, ini. Oke. Ya, di sini misal kalau kita tarik kemari dulu ya, kemudian dia retrace kemari. Ini kalau kita buat garis price actionnya, ya, ini biar memudahkan teman-teman. Jika kita tarik garisnya satu persatu, yang mana kalau secara garis diagonalnya, jika kita tarik langsung, dia sekali tarik tetap up, kita tarik sampai ke swing high yang signifikan, ke swing yang signifikannya. Nah, seperti ini. Nah, dari fase konsolidasi yang pertama, dari kondisi sideways yang pertama ini, ya, harga breakout, kemudian harga running rally naik ke atas, ya, sampai dia berhenti pada fase konsolidasi berikutnya, ya, yang di atas ini. Nah, di sini kemudian harga akan mencoba kembali apakah downtrend atau uptrend. Itu bisa kita deteksi dengan dia breakout yang mana. Kalau dia breakout supportnya, garis yang di bawah ini, maka ini terindikasi harga akan kembali turun ke bawah. Ya, misal kita ambil dari sini kemari, ya, paling tidak dia targetnya adalah support terdekatnya seperti ini. Ini misal. Ini misalnya seperti ini. Ini. Nah, kondisi ini juga disebut trending, ya, atau downtrend. Karena kenapa? Karena dia bermula dari fase konsolidasi atau dari sideways. Ya, dia akan berhenti pada kondisi sideways berikutnya atau konsolidasi berikutnya. Begitu juga kalau seandainya harga breakout resisten, ya. Harga breakout resisten, maka dia akan mencari resisten selanjutnya sampai dia berhenti pada fase konsolidasi berikutnya. Jadi begitulah kira-kira teman-teman, ya, market structure secara keseluruhan, yang mana secara garis besarnya dia bergerak dari fase konsolidasi atau sideways yang tidak ada trend, kemudian bermakna dia akan menunggu fundamental, kemudian itu di breakout, kemudian harga rally naik ke atas, ya, trending, kemudian dia berhenti lagi sampai di fase konsolidasi yang ada di atasnya. Biasanya juga orang kadang menyebutnya, ya, di sini fase distribusi lah gitu. Makanya saya bilang tadi tidak ada aturan baku seperti itu. Nah, di sini juga banyak istilah-istilah trending seperti ini, ya, rally atau bullish dan segala macam. Itu hanya sebuah istilah yang populer dalam dunia trading. Jadi tidak ada aturan baku. Begitu juga seandainya jika terjadi downtrend, penekanan dari sini, kemudian tanpa ada fase melewati konsolidasi, maka ini tidak bisa dikatakan trending karena dia masih di bawah tekanan downtrend. Di sini karena dia masih membentuk secondary, ya, artinya perlawanan di sini masih berbentuk secondary. Begitu juga kalau seandainya uptrend ini, ya, tidak melalui fase konsolidasi, dia langsung bergerak turun kemari, ya, misal ini juga tidak bisa dikatakan trending, ya. Contoh seperti ini. Ya, ini kan contoh, ini kan uptrend kan, kemudian dia tanpa ada konsolidasi atau sideways dia langsung turun ke bawah, maka ini tidak bisa dikatakan downtrend. Ya, ini bersifat adalah retrace atau pullback, ya, koreksi atau istilah-istilah yang lainnya seperti itu. Ya, jadi trending itu dia bermula dari sideways menuju ke sideways berikutnya. Seperti itu. Oke, paham ya teman-teman, ya. Jadi untuk market structure ini berfungsi untuk kita mapping. Jadi misalkan dengan kondisi seperti ini, maka teman-teman kalau mapping biasakan itu geser ke kiri, kosongkan yang kanan ini untuk bisa menarik garis ke kanannya. Karena harga itu bergerak dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Makanya yang kanan ini perlu dikosongkan, ya. Nah, jadi di sini kita bisa tarik hanya dengan jika dengan chart kosong seperti ini, kita hanya butuh cuman trend line.
Ya, kita hanya butuh trendline untuk menarik garis-garis support dan resisten, kemudian garis trendingnya. Dari sini kita bisa melihat harga breakout ke arah yang mana. Kalau seandainya breakout ya yang support, maka sudah bisa kita ambil kesimpulan ya, dia akan bergerak menuju ke bawah seperti itu. Nah, apakah ini trending? Ya, ini trending downtrend. Karena kenapa? Dia bermula dari sideways menuju sideways berikutnya. Nah, contoh kasus yang seperti ini tidak bisa dikatakan uptrend karena dia tidak melalui fase konsolidasi, karena dia di sini bersifat secondary trend dari primary trendnya. Begitu juga contoh yang ini kan, ini kan uptrend nih, dia dari sideways uptrend, kemudian ini tidak bisa dikatakan downtrend karena kenapa? Dia tidak melalui fase konsolidasi atau sideways, kemudian dia di sini hanya bersifat retrace atau koreksi, kemudian atau pullback, kemudian dia naik lagi harganya. Kemudian sini retrace lagi ya, kemudian naik lagi sampai dia membentuk higher high-nya. Di sini harga berhenti, kemudian di sini harga bergerak ranging ya, atau konsolidasi sampai dia mendapat fundamental untuk dia breakout ke arah yang mana. Ternyata dia breakout support, maka ini terindikasi harga akan downtrend. Seperti itu. Oke, paham ya teman-teman? Demikian dulu, semoga bermanfaat video singkat saya kali ini ya. Next, pada kesempatan lain kali nanti kita akan bahas ke materi-materi yang lebih bermanfaat lagi, yang lebih menambah wawasan teman-teman dan membuka cakrawala berpikir teman-teman, sehingga kita trading dengan penuh percaya diri, dengan penuh ilmu, sehingga kita trading bukan gambling. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Oke, ini salah satu pepatah bahasa Arab yang sangat powerful jika kita bisa menerapkannya. Oke teman-teman, demikian dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Silahkan daftar di komunitas kita Crypto Hunter, kemudian daftar di akun Binance melalui link referral saya. Nanti kita akan banyak mengadakan program-program giveaway, door prize, dan lain segala macam, dengan catatan teman-teman berada di bawah link referral saya. Nanti kita akan full support, kita akan pandu bersama-sama. Oke teman-teman, demikian dulu. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.